Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri kecil berbaring di pelukan Putri Bramasta, mengedipkan matanya yang besar dan indah. Dari waktu ke waktu, dia akan menanyakan beberapa pertanyaan aneh. Misalnya, Putri kecil bertanya, "Ma, mengapa kelinci kecil itu juga punya ibu?" Putri Bramasta menjawab dengan sabar, "Karena setiap anak dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang ibu, kamu dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang ibu, dan kelinci kecil juga lahir dan dibesarkan oleh ibu kelinci. Apakah ibumu juga melahirkanmu?" Putri kecil mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan lembut. Putri Bramasta mengusap kepala putri kecil dan berkata dengan lembut, "Ya, benar, ngomong-ngomong, kamu memang benar-benar pintar. Aku memang dilahirkan dan dibesarkan oleh ibuku." Putri kecil mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia menambahkan, "Ibu kura-kura melahirkan kura-kura, ibu cacing melahirkan cacing. Jadi mama juga yang melahirkan adik perempuanku Momo dan aku." Putri Bramasta menjelaskan, "Ibu Momo melahirkan Momo, bukan aku." Putri kecil menyentuh kepala kecilnya dan sedikit bingung. "Dia adikku, kenapa kita tidak bisa memiliki ibu yang sama?" Melihat mata putri kecil yang ragu-ragu, Putri Bramasta merasa itu imut dan lucu. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. "Sayang, ayo tidur dulu, Mama akan melanjutkan ceritanya besok." "Ma, tidak." Putri kecil sangat tertarik mendengarkan cerita. Jadi dia tidak mau tidur dan berguling-guling di pelukan mamanya. Putri Bramasta tersenyum lembut dan berkata, Baik, karena kamu tidak ingin tidur, maka mari kita bermain sebentar." Putri kecil bangkit, memeluk Putri Bramasta dan menciumnya. Kemudian, dia bertanya dengan suara lembut, "Bagaimana Mama melahirkanku? Bagaimana ibu kelinci melahirkan kelinci kecil?" Pertanyaan ini, Putri Bramasta benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia mengusap alisnya dan dengan lembut menyenandungkan lagu pengantar tidur. Randy berdiri di pintu dan menatap Mama dan anak itu dengan tenang. Dia tidak tega mengganggu mereka. Dia masih ingat bahwa ketika putri kecil berusia hampir 3 tahun, dia pernah menangis untuk mamanya setelah kembali dari bermain dengan teman-temannya. Pada saat itu, dia menangis dan berteriak, dan dia tidak bisa menghiburnya sama sekali. Dia berkata, "Mengapa anak-anak lain memiliki mama, dan sedangkan aku?" Saat itu, saat mendengar pertanyaan itu, jantung Randy seperti dipukul keras oleh kepalan tangan seseorang, yang membuatnya merasa sangat sakit dan mati rasa. Kecuali memeluk putri kecil, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sekarang, Putri Bramasta telah kembali selama beberapa bulan. Tetapi sebagian besar waktu, dia masih merasa seolah-olah dalam mimpi. Dan semuanya begitu tidak nyata. "Randy, kenapa kamu berdiri di sana?" Putri Bramasta tidak memperhatikan sosok tinggi berdiri di pintu sampai putri kecil tertidur. Dia tidak tahu berapa lama Randy berdiri di sana. "Yah, baik, anakku dan istriku terlalu cantik." Randy berjalan mendekat dan tersenyum. "Kalian berdua sangat cantik sehingga aku tidak bisa berpaling. Sejak kapan kamu menjadi pembicara yang manis?" Apakah Randy, yang dulunya pria yang tidak banyak bicara, telah digantikan oleh seorang penipu dalam beberapa tahun terakhir ketika dia tidak ada? "Kapan kamu menjadi begitu fasih?" dia pikir. Mendengar kata-kata Putri Bramasta, hati Randy penuh dengan kegembiraan. Kata-katanya membuktikan bahwa dia telah mengingat masa lalunya. Meskipun dia tidak memberitahunya bagaimana dia memulihkan ingatannya, Randy bisa merasakannya, terutama selama percakapan antara dia dan Septian. Jika Putri Bramasta hanya berbicara dengan Septian sesuai dengan naskah yang telah mereka sepakati sebelumnya, dia tidak akan terlalu gelisah karena dia tidak tahu masa lalunya. Alasan mengapa dia begitu emosional adalah karena dia pasti terpengaruh secara pribadi. Jika dia baru saja mendengar tentang masa lalunya, bagaimana dia bisa merasa begitu terpengaruh?
Randy tahu bahwa Putri Bramasta telah mendapatkan kembali ingatannya. Randy sangat bersemangat, tetapi saat di depannya, dia masih berpura-pura tidak tahu. Karena dia tidak ingin memberitahunya, maka dia akan menunggu sampai hari dia mau memberitahunya. Dia tahu itu tidak akan lama. Randy duduk di samping Putri Bramasta, menundukkan kepala dan mencium kening Putri. Dia berkata dengan suara rendah, "Putri, jangan berpikir untuk melarikan diri selama sisa hidupmu. Kamu adalah Putri Bramastaku selamanya. Aku bukan milikmu." Wajah Putri memerah tanpa sadar lagi, dan dia mengulurkan tangan untuk mencubit pinggangnya. "Jika kamu bukan milikku, lalu kamu milik siapa?" Randy tersenyum jahat dan tiba-tiba menutup bibirnya dengan bibirnya. Randy dengan lembut mencium bibirnya dan berkata, "Katakan padaku, apakah ada pria lain yang menciummu seperti ini?" Dia tahu bahwa tidak ada orang lain, tetapi dia hanya ingin menggoda Putri. Tanpa diduga Putri berkata, "Ya, ada, dan dia menciumku lebih ganas darimu." "Bajingan, siapa dia?" Wajah Randy menjadi hitam dalam sekejap. Berpikir bahwa istrinya telah dicium oleh orang lain, dia ingin membunuhnya di dalam hatinya. Putri tersenyum dan berkata, "Ini sangat kebetulan. Dia juga punya nama belakang, Sanjaya. Dia tampan dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Hanya saja dia tidak cerewet sepertimu." Gadis ini jelas memujinya. Berpikir bahwa dia sangat baik di matanya, Randy sangat senang. Dia berbisik di telinganya, "Bajinganmu ini telah berubah." Napasnya yang hangat menempel di telinga Putri. Dia merasa geli dan berbisik, "Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang diizinkan untuk berubah? Tentu saja, kamu bisa berubah sebanyak yang kamu mau. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara berubah, aku bisa menjadi gurumu dan mengajarimu cara berubah." Randy berkata dengan nada serius. Mendengar kata-kata Randy, Putri tidak bisa menahan tawa. Dia masih Randy yang dia kenal dengan. Dia tidak banyak bicara di depan orang asing, tetapi dia menjadi lebih lembut di depan dia dan putrinya. Dia belajar mengatakan beberapa kalimat lembut yang dia tidak tahu bagaimana mengatakannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati sebelumnya. Putri kecil berusia lebih dari 3 tahun, sudah waktunya baginya untuk belajar tidur sendiri. Kita tidak bisa selalu membiarkannya menjadi roda ketiga kita. Randy tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Putri memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tidak puas, "Aku akan tidur dimanapun putri kecil kita tidur." Dia baru saja berdamai dengan putrinya. Bagaimana dia bisa membiarkan putri kecil tidur sendirian? Jika dia tidak tega meninggalkan putrinya, maka Randy hanya perlu bersabar. Randy perlu belajar menjadi kesepian dan mempraktikkan pantangan yang tinggi. Putri Bramasta meraih tangan Randy dari perutnya dan mengangkat tangannya ke atas. "Randy, tidakkah menurutmu cincin ini tidak cocok untukmu?" Dia harus mencari cara untuk mendapatkan kembali cincin itu dan mempelajarinya dengan cermat. Dia ingin melihat ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh tuan tua di dalam ring. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin Randy tidak merasa baik tentang hal-hal yang Putri berikan padanya? Putri melanjutkan, "Aku melihat bahwa kamu telah memakainya sepanjang waktu, dan itu tidak mengkilap lagi. Mengapa kamu tidak melepasnya? Dan aku akan membiarkan seseorang memolesnya besok. Seharusnya itu akan terlihat lebih baik ketika kamu memakainya." "Baiklah, kalau begitu aku akan mempercayakanmu dengan tugas penting ini, Nyonya Randyku." Randy tidak curiga dan melepas cincin itu untuk menyerahkannya kepada Putri. Masalah Septian telah berakhir, dan Putri juga sangat banyak meluangkan waktu baru-baru ini. Mungkin baik untuk membuatnya sibuk sehingga dia tidak akan terlalu banyak berpikir. Itu benar-benar musim panas yang aneh. Sebelum Putri berganti pakaian, matahari bersinar tinggi di langit. Saat dia hendak keluar, hujan mulai turun. Namun, tidak peduli seberapa besar badai itu tidak dapat menghentikannya untuk mencari tahu kebenaran kecelakaan mobil ayahnya. Dia akan menemui Dirga Guna, kakaknya. Dirga seharusnya tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada ayah mereka daripada dia. Jadi dia membuat janji dengannya. Jika mereka bekerja sama, mereka akan dapat menemukan petunjuk. Selama dia menemukan beberapa petunjuk untuk membuktikan bahwa Tuan Tua Sanjaya adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh ayahnya, tidak peduli apa cara yang dia gunakan, dia akan membawanya ke pengadilan.
Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.